Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah yang menguasai hati dan pikiranmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam ibadah minggu pada hari ini, Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini merupakan nyanyian keselamatan, oleh karena kuasa Tuhan Allah yang mengalahkan segala kuasa di dunia ini. Kuasa Tuhan Allah yang mengalahkan kuasa kegelapan yang menyesatkan, yang membawa sukacita bagi para penghuni surga dan membawa pengharapan bagi setiap orang yang sedang bergumul di tengah-tengah kehidupan ini. Dalam minggu Kantate, kembali kita diingatkan untuk senantiasa bernyanyi, menyanyikan keselamatan yang telah Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kita. Lantas, bagaimana agar kita dapat menyanyikan nyanyian keselamatan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, mendengar dan percaya. Kita mau mendengar dan percaya bahwa kuasa Tuhan Allah yang telah menyelamatkan kita melalui darah anak domba yang memberikan keselamatan di dalam kehidupan kita, yaitu darah Yesus Kristus. Yang kedua, mengandalkan kuasa darah anak domba dan mau bersaksi dan melayani. Kita menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan, dan oleh karena keterbatasan tersebutlah, maka kita memohon kekuatan yang berasal daripada Tuhan, sehingga kehidupan kita semakin disempurnakan. Dan di dalam kesempurnaan tersebutlah, kita menyaksikan iman kita dan menjadi pelayan di tengah-tengah kehidupan kita di hadapan Tuhan Allah yang kita sembah. Dan yang ketiga, kita percaya bahwa kuasa iblis telah dikalahkan. Iblis berusaha menebarkan ketakutan di dalam kehidupan orang beriman. Dan firman Tuhan pada hari ini kembali meneguhkan kita bahwa kuasa iblis tersebut telah dikalahkan oleh kuasa Tuhan Allah yang kita sembah. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini genap sudah hampir 2 bulan kita mengadakan kebaktian di rumah-rumah. Mungkin sebagian dari kita sudah mengalami kebosanan, kita mengalami kejenuhan, atau bahkan sebagian dari kita sudah mulai bersungut-sungut secara sadar ataupun tidak sadar. Namun daripada bersungut-sungut, alangkah baiknya kita mencoba memandang keluar kepada saudara-saudari kita yang berada di barisan terdepan dalam memutus rantai COVID-19 ini. Para tim medis yang sedang berjuang dalam melayani pasien, tentu mereka juga rawan terinfeksi, tetapi tidak menyurutkan langkah mereka untuk melayani para pasien dan memutus rantai COVID-19 ini. Para aparat negara yang sedang berjuang dalam mendisiplinkan masyarakat yang bebal agar mereka taat terhadap aturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah,
sehingga pandemi ini dapat segera diatasi. Para pedagang yang berjuang dalam mendistribusikan barang dagangan, bahan-bahan makanan, sehingga meskipun di tengah-tengah pembatasan yang dilakukan pemerintah terhadap kegiatan publik, ataupun kita yang melakukan physical distancing, namun kita dapat memperoleh ataupun membeli bahan makanan yang baik dan berkualitas, sehingga imunitas tubuh kita tetap terjaga. Dan juga pemerintah yang sedang berjuang dalam membagi ataupun mendistribusikan bahan makanan pokok terhadap masyarakat yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Saudara-saudariku yang terkasih, daripada kita bersungut-sungut, alangkah indahnya kita memandang kepada mereka yang sedang berjuang, dan kita mendoakan mereka agar Tuhan senantiasa berkenan dalam memberikan kekuatan kepada mereka. Dalam situasi sekarang ini, pada saat inilah seharusnya kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nyanyian kemenangan mengingatkan kita kembali bahwa kuasa Allah tidak dapat dibatasi oleh apapun. Ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita turut menjadi pemenang dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Meskipun pada saat ini Tuhan belum menunjukkan kapan berakhir situasi ini, namun jangan pernah kita menjadi putus asa, kita menjadi pribadi yang tidak memiliki pengharapan. Firman Tuhan pada saat ini kembali meneguhkan iman kita bahwa kuasa Allah mengalahkan kuasa kegelapan yang menyebabkan penderitaan di tengah-tengah kehidupan manusia. Dalam Minggu Kantate ini kembali diingatkan bahwa kehidupan kita yang telah menerima anugerah keselamatan yang berasal daripada Tuhan Allah, Tuhan yang telah menyatakan kasih karunia-Nya di dalam darah domba yang kudus, sehingga sebagai orang beriman, kita adalah orang-orang yang telah dimenangkan di dalam kemenangan yang telah Yesus berikan. Itu sebabnya di dalam Minggu Kantate inilah yang semakin mengingatkan kita untuk senantiasa bernyanyi, memuliakan nama Tuhan Allah atas kasih karunia-Nya yang selalu Ia berikan di dalam kehidupan kita. Pada momen-momen sekarang ini adalah momen di mana bagi kita untuk menyatakan kasih di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Kesempatan bagi kita untuk melakukan kebaikan di tengah-tengah kehidupan keluarga ini. Bagi kaum bapa, sebelum masa pandemi yang cenderung kegiatannya berada di luar rumah, pada masa sekarang ini, inilah kesempatan bagi kaum bapa untuk semakin memberikan perhatian kepada anak-anaknya di rumah. Bagi kaum ibu yang selama ini disibukkan dengan mengatur gaya di luar rumah ataupun dengan aktivitas di luar rumah, pada momen sekarang inilah yang menjadi kesempatan bagi kita untuk mengatur pola makanan di tengah-tengah kehidupan keluarga, sehingga anak-anak kita dibiasakan mengkonsumsi makanan yang sehat dan higienis. Bagi para remaja Naposo Bulung yang dahulunya terfokus dengan pergaulan di luar rumah bersama dengan teman-temannya, berinteraksi, bermain, berolahraga, dan belajar, pada masa inilah yang menjadi kesempatan bagi mereka untuk menempah dirinya menjadi pribadi yang lebih dewasa dalam menuntut ilmu ataupun pendidikan. Dan juga bagi para anak-anak
pada saat inilah menjadi kesempatan bagi mereka untuk bermain dan belajar bersama dengan orang-orang yang mereka kasihi. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam minggu inilah kita semakin diingatkan bahwa kehidupan kita telah dinyatakan Tuhan kasih karunia-Nya melalui keselamatan, yaitu kematian Yesus di kayu salib. Marilah kita menyanyikan lagu kemenangan, nyanyian kemenangan, dan menyatakan iman kita bahwa kehidupan kita tidak terlepas dari kasih karunia yang telah Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kita. Siapapun kita, mari kita melakukan kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, secara khusus di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Menyatakan iman kita, menyatakan kasih setia kita, sehingga melalui kehidupan kita, kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin.